Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Oktavini Rahman, kelas 4A dari Periklanan Polimedia, ingin mempresentasikan laporan analisis manajemen krisis dan sosial media marketing dari perusahaan Hypermart. Sebelum kita menganalisis manajemen krisis dan sosial media marketing dari perusahaan Hypermart, saya akan menjelaskan tentang kondisi saat ini yang sedang marak di Indonesia dan seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Juru bicara COVID-19 bernama Ahmad Yuryanto di Indonesia terjadi penambahan jumlah sebanyak 337 kasus baru, sehingga total mencapai 3.293 kasus pasien positif terinfeksi virus corona. Banyak ahli yang memprediksi perihal puncak pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Sejak kapan sekiranya pandemi ini akan melandai? Hal ini membuat pemerintah terus melakukan tindakan yang sifatnya preventif, yaitu dengan melakukan penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan sejumlah wilayah yang memiliki penduduk yang tinggi, yang juga daerah dengan zona merah. Nah, saat situasi pandemik seperti ini, swalayanlah adalah tempat yang diburu oleh masyarakat karena bahan pangan yang harus tetap diisi setiap harinya di rumah. Matahari merupakan gerai Hypermart yang tergabung dalam MPP atau Matahari Putra Prima. Gerai Hypermart yang pertama diresmikan pada tanggal 22 April 2004 di WTC Serpong, Tangerang oleh Mukhtar Riyadi dan anaknya James T. Riyadi. Supermarket ini untuk segmen premium yang ada di Kelapa Gading, Bogor, Serpong, dan GTC di Makassar. Supermarket ini guna menunjang konsep satu atap, one stop shopping. Harga murah menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Hypermart. Kenyamanan dan harga menjadi alasan membuat banyak orang senang berbelanja di Hypermart. Sebelum pandemi COVID-19, kondisi usaha dalam menjalankan bisnis Hypermart bersandar pada pilar-pilar pendukung yang mengantarkan Hypermart menuju masa gemilang. Di antaranya adalah sumber daya manusia yang mumpuni kelengkapan jenis barang yang mencapai lebih dari 30.000 item dengan harga lebih terjangkau dari kelasnya. Namun, pada tahun 2017 akhir, Hypermart mengalami krisis manajemen karena isu-isu yang tersebar luas di media tentang keterlambatan pembayaran utang ke supplier dikarenakan bangkrut. Induk usaha Hypermart, PT Matahari Putra Prima atau MPPA, mengumumkan kinerja keuangan yang merah sepanjang semester 1 tahun 2017. Kemudian saya akan menjelaskan kondisi usaha saat ini dari perusahaan Hypermart, yang dimana perusahaan Hypermart ini terkena dampak positif dari wabah virus corona ini. Matahari Putra Prima tetap fokus efisiensi, mengalami adanya lonjakan pembelian di kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok dan alat kebersihan, tetapi tidak drastis, kisarannya sekitar 10% sampai 15%. Transaksi belanja yang meningkat saat pandemi virus corona ini pada perusahaan pengelola gerai Hypermart. Dan Hypermart juga akan menyesuaikan layanan gerai dengan kondisi yang ada, seperti halnya fitur berbelanja di gerai Hypermart tanpa keluar dari rumah atau bahkan mobil sendiri. Saya akan menjelaskan manajemen krisis dan tahap-tahap dari manajemen krisis. Apa sih manajemen krisis? Krisis public relation adalah peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan tersebut. Dan tahap-tahap manajemen krisis ada 4 tahap. Yang pertama,
prodromal, yang dimana pada tahap ini segala kejadian atau sinyal krisis sudah mulai nampak, namun perusahaan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dan yang kedua, akut. Pada tahap akut ini sebenarnya krisis belum begitu kontras atau kentara, namun sudah mulai dirasakan pelan-pelan oleh perusahaan. Hal itu menjadi sinyal bagi perusahaan untuk mempersiapkan strategi apabila virus terjadi. Dan yang ketiga, kronis. Pada tahap kronis ini sudah muncul intervensi pemerintah dan mempengaruhi seluruh proses bisnis secara keseluruhan karena perusahaan sudah berdampak terhadap krisis. Dan yang keempat atau terakhir adalah penyembuhan. Tahap terakhir dari krisis ini, perusahaan akan mulai berbenah dan mengatur kembali cara kerja dan tatanan sumber daya manusia. Kemudian, sosial media marketing. Sosial media marketing merupakan pilihan bagi banyak perusahaan atau organisasi. Kemungkinan besar kelompok sasaran menggunakan media sosial dalam beberapa hal, baik menggunakan smartphone atau di rumah menggunakan PC desktop ataupun laptop. Dan contohnya seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, ataupun link ID yang sering banyak dikunjungi oleh seluruh dunia. Dan ada dua strategi pemasaran media sosial, yaitu pemasaran media sosial proaktif. Media sosial proaktif, di sini konten sendiri dan konten buatan pengguna dibuat dan didistribusikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemasaran media sosial yang aktif tidak hanya membutuhkan pengguna sumber daya dan anggaran, namun dengan pendekatan multi-channel juga mencakup penyelenggaraan saluran yang berbeda untuk meningkatkan jangkauan audiens. Dan yang kedua, ada pasif pemasaran media sosial. Konten eksternal digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan pengguna dan fasilitator pasar dicatat dan dievaluasi dengan cara pemantauan. Data ini merupakan informasi tambahan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan strategi dan operasional. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dari kondisi manajemen yang terjadi pada Hypermart sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Hypermart mengalami krisis isu-isu yang tersebar luas di media tentang keterlambatan pembayaran utang ke supplier dikarenakan bangkrut. Induk usaha Hypermart yaitu PT Matahari Putra Prima atau disebut MPPA mengumumkan kinerja keuangan yang merah sepanjang semester 1 tahun 2017. Perusahaan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari Hypermart ini mencatatkan rugi bersih di semester 1 2017 sebesar 189,83 miliar rupiah. Dan saya akan menjelaskan dari 4 tahap manajemen krisis yang terjadi pada Hypermart. Yang pertama, tahap prodromal. Hypermart sudah menyadari dengan adanya krisis dikarenakan keterlambatan pembayaran utang yang tentunya Hypermart sudah mengetahui mengapa ini terjadi. Dan yang kedua, ada tahap akut. Pada tahap ini, Hypermart yang belum menyadari bahwa pasca mediasi tersebut membuat reputasi perusahaan Hypermart memburuk karena banyak yang beranggapan bahwa Hypermart telah bangkrut. Sehingga masyarakat pun juga bingung untuk berbelanja ke Hypermart karena dengan isu-isu tersebut. Dan yang ketiga, ada tahap kronis. Pada tahap ini, Hypermart mengalami hal yang cukup rumit di mana isu tersebut sudah disebarluaskan di media. Dan yang keempat, ada tahap resolusi atau penyembuhan. Pada tahap ini, Hypermart membangkitkan perusahaan dengan membangun citra kembali dengan memberikan keterangan resmi kepada publik sehingga masyarakat mengetahui klarifikasi tersebut dan masyarakat pun akan kembali untuk berbelanja
Ada analisis pada kondisi saat ini, saat pandemi COVID-19, Hypermart naik pendapatan sebesar 10% hingga 15%. Di sini ada gerai Hypermart, Foodmart, Boston Health and Beauty, FFX, Smart Club, and B2B. Di sini menjelaskan kontribusi terhadap penjualan Hypermart paling atas, yaitu sebesar 77% kontribusi terhadap penjualan. Dan penjualan bersihnya ada 8.226 miliar. Nah, kondisi manajemen yang terjadi pada Hypermart terjadi pada saat adanya pandemi COVID-19. Hal ini mendorong manajemen Hypermart untuk memastikan lingkungan belanja yang aman bagi konsumennya, serta produk berkualitas di seluruh jaringan toko di seluruh Indonesia. Dan ada strategi dari kondisi manajemen yang terjadi pada Hypermart ini. Yang pertama, Hypermart menggunakan pemasaran media sosial dengan tujuan untuk tetap membuka gerainya sehingga masyarakat tetap bisa berbelanja saat masa pandemik virus corona ini. Jadi, salah satu pendukung kinerja mantap perusahaan di sektor ini. Dan yang kedua, ada meluncurkan Park and Pick Up, yang merupakan aplikasi di mana pelanggan dapat membeli kebutuhan sehari-hari dan barang-barangnya bisa diantarkan langsung ke mobil pelanggan ataupun ke rumah. Dan yang ketiga, Hypermart memberikan apresiasi dengan penawaran diskon khusus 5% untuk makanan dan grocery bagi pahlawan yang berjuang melawan COVID-19 seperti dokter, perawat, polisi, dan lain-lain. Platform ini diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang melakukan pembelian dengan kapasitas yang besar dan dipermudah dengan sistem pembayaran digital. Ini termasuk platform dan jaringan yang sesuai rencana pembuatan konten dan karyawan yang dapat menggunakan media sosial sebagai saluran layanan pelanggan dan komunikasi. Namun, penawaran ini berlaku untuk pesanan online melalui fitur chat and shop melalui WhatsApp. Di samping itu, pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran di muka untuk pengiriman ke rumah atau membayar ketika menerima produk di area parkir yang ditentukan dengan menggunakan fitur Park and Pick Up. Saran yang dapat saya berikan untuk strategi manajemen Hypermart ini yaitu memberikan informasi katalog dengan sosial media lewat platform Instagram official Hypermart ini. Tidak hanya menggunakan WhatsApp, konsumen bisa lebih update mengenai katalog harian atau promosi lewat Instagram official. Dan juga untuk promo transaksi yang dilakukan pada merchant kartu kredit atau kartu debit, perbankan atau merchant OVO ataupun lain-lain dapat diperbanyak sehingga pelanggan dapat mempermudah transaksi non tunai, sehingga tidak ada kontak tangan apapun terhadap konsumen dengan gerai. Hal ini diharapkan dapat menambah minat bahwa mereka membeli produk pelanggan dengan mudah berbelanja tanpa harus keluar rumah ataupun takut terkena virus COVID-19 tersebut. Sekian video presentasi saya. Semoga dapat membantu pengetahuan Anda semua dalam analisis manajemen krisis dan sosial media marketing. Saya Feni Oktavini Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.